maupun akses jalan Pelabuhan Balikpapan. Kami sudah pernah bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga. Jika proyek ini benar-benar rampung, ratusan hektar kebun sawit, ribuan hektar jagung dan bahan galian tambang di Pasaman Barat bisa lebih mudah dikirim ke berbagai penjuru dunia. Jutaan ton produk pertanian nggak lagi menempuh jalur darat yang relatif mahal, namun bisa lewat laut yang lebih murah dan mudah. Konektivitas semakin lancar. Ini akan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena di Indonesia, kita termasuk negara dengan biaya logistik paling tinggi di Asia Tenggara. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Teluk Tapak akan menjadi pengenjot kemajuan ekonomi Pasaman dan juga Sumatera Barat. Sebagai daerah ekonomi baru, kita berharap tentunya ada multiplier effect yang timbul dengan hadirnya pelabuhan Teluk Tapak. Tinggal bagaimana kita, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, menyikapi potensi ini dengan baik. Peranan penyelenggara pemerintah daerah ini akan diuji. Apa yang akan muncul dengan adanya pelabuhan Teluk Tapak, hal-hal apa yang harus dikembangkan ke depannya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, ayo kita harus selalu bersama-sama satukan tekad dan kita buat perencanaan yang baik, praktis dan operasional agar Pasaman Barat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berkomitmen untuk terus membantu dan memberikan dukungan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam membangun daerah kita menyadari di satu sisi pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Sementara di sisi lain pemerintah daerah diberi tugas dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, pemerintah daerah masih sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat. APBD kecil dipersulit dengan kondisi pengeluaran APBD dipakai untuk belanja pegawai. Sedikit APBD yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Demikian pula dengan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, otonomi yang mungkin tidak otonom lagi. Kondisi sekarang menunjukkan banyaknya keterbatasan, kurangnya kebebasan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan otonomi. Bahkan DAU pun telah diatur. DAU sekarang serasa di AK. Dan ini memang kondisi yang harus kita hadapi. Namun, keterbatasan kewenangan tersebut, kita harus tetap komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kebijakan kita haruslah tetap efektif. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan harus tetap dilakukan. Tentu dengan kreativitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena tema sentral dalam membangun sustainability and collaboration, ya, it's time to collaborate, kolaborasi dengan berbagai stakeholders, swasta maupun pemerintah itu sendiri. Juga mewujudkan pemerintahan memiliki visi ekonomi dan produktif, reinventing government. Nah, salah satu jalan keluar untuk mensiasati keterbatasan daerah adalah dengan kerjasama. Tadi saya bahas, perlu kita tekankan bahwa kerjasama merupakan hal yang legal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga juga dengan lembaga atau pemerintahan daerah dan juga dengan luar negeri. Di banyak daerah, kerjasama ini telah terbukti dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah. Ini contoh Pak, Pasaman dan Pasaman Barat ini sebelahan, bahkan dulu satu administratifnya. Jadi saya ingat kata Pak Beni waktu kita ketemu di Riau dengan Pak Bupati juga, dengan ikatan keluarga Pasaman Barat di Riau, yang memisahkan Pasaman dan Pasaman Barat kan hanya administratif. Tapi kalau terpisah administratif tentunya mengadministrasinya menjadi dua kabupaten. Ini jangan-jangan belum ada kerjasama antara Pasaman dan Pasaman Barat. Di Pasaman Barat banyak ikan laut, di Pasaman banyak ikan air tawar. Kadang-kadang orang Pasaman Barat ingin makan ikan lele, ikan mas. Kadang-kadang orang Pasaman ingin makan ikan tuna. Jangan-jangan nggak ada koordinasinya, belum ada kerjasamanya. Ini terjadi dengan Bukit Tinggi dan Agam. Akhirnya apa? Inflasi di Bukit Tinggi. Inflasi di Kota Padang tinggi. Karena Kota Padang ambil bahan pangan dari luar Sumatera Barat. Kenapa? Karena Tanah Datar punya kerjasama dengan Kota Pekanbaru mengirim berbagai macam bahan pangan fix setiap bulannya. Akibatnya apa? Inflasi di Pekanbaru terkontrol, inflasi di Bukit Tinggi, inflasi di Padang tinggi. Jangan-jangan orang Pasaman Barat ngambil ikan mas dari Pasaman, Pak. Saya nggak tahu ya. Jadi terkadang kita nggak tahu, tapi kita lupa melakukan kerjasama antar daerah. Ini kita harapkan supaya antar daerah ini jangan lupa juga ekonomi. Kalau Pasaman sudah juga ikan mas
sebagai substitusi protein lainnya. Tapi Pasaman Barat juga kirimin ikan tongkolnya, ikan karangnya, ikan kerapunya, ikan tunanya ke Pasaman. Begitupun sebaliknya. Nah itu kita arahkan. Itu kenapa kemarin pas kita tinggi Sumatera Barat karena Padang dan Bukit Tinggi menyumbang angka yang tinggi. Jadi lupa kadang-kadang. Akhirnya karena datar banyakan kirimnya ke provinsi Riau. Riau terkontrol, operasinya Sumatera Barat, operasinya naik. Bapak Ibu yang kami banggakan, kesempatan ini kami juga menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Pasaman Barat telah lahir 71 nagari definitif baru oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ini terbesar di Sumatera Barat. Kurang atau Pasaman Barat. Ini saya harus cerita sedikit. Terima kasih Bu Reska atas bantuannya selama ini untuk nagari-nagari baru ini. 71 ini kan sebenarnya nggak banyak Pak. Sumatera Barat itu rugi dana desa. Kita terima dana desa se-Sumatera Barat itu kurang dari 1 triliun setahun. Jambi yang penduduknya lebih sedikit dibanding kita, kabupatennya lebih sedikit dan kotanya dibanding kita, tapi mereka dapat hampir 3 triliun ya Pak Doni. 3 triliun dana desa. Jadi beda 2 triliun dengan Sumatera Barat. 1 miliar itu Pak 1.000 juta. 1 triliun itu 1.000 miliar. Jadi 1 triliun itu 1 juta. Bayangin, kalau Sumatera Barat nambah 2 triliun lagi dari dana desa, muter-muter uangnya di Sumatera Barat. Jadi kalau bisa jangan 71, tambahin lagi 70 Pak banyak. Kita rugi di dana desa, betul. Aceh lebih tinggi lagi. Jadi Sumatera Barat terima dana desa nggak nyampe 1 triliun, betul 900 sekian miliar. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya ketemu beberapa wali nagari yang belum dipecah nagarinya. Mungkin ada wali nagari yang hadir. Ini mesti paham Pak. Jadi saya tanya, Pak, kenapa nagarinya nggak mau dipecah? Kok masih 1 aja? Oh, karena kita kompak Pak. Bukan masalah kompak. Kompak itu di mana-mana kita di NKRI. Mau ada orang Batak, orang Mandailing, orang Minang, orang Jawa yang harus kompak. Tapi ini rugi. Dengan wilayah luas, penduduk banyak, dapatnya segitu doang. Coba kalau dipecah, dapatnya banyak. Kan tanah wilayahnya juga gak bakal berpindah. Gak pergi ke planet Mars, gak ada di Pasaman Barat juga. Bisa disepakati akil-akilnya. Ya, ini maksudnya jadi nagari A yang baru, ini jadi nagari B. Tapi tanah ini tetap punya kaum A, bisa. Asal duduk bersama, sama-sama bicara, melibatkan pemerintah provinsi, daerah, dan semua stakeholder ikut. Tadi lihat, it's time to collaborate, sampai berkolaborasi. Jadi masih limitan Pak nagarinya Pasaman Barat ini. Termasuk Pasaman Kopi di sini kan ditambahin lagi. Itu boleh saya datang itu kan nama-nama nagari itu tugasnya. Ya boleh saya. Mereka tuh sampai kurus gara-gara mikirin nambahin nagari itu. Nah ini harus terus di-push, bukan hanya Pasaman dan Pasaman Barat, tapi juga kabupaten lain di Sumatera Barat yang hadir. Kita masih kegiatan jumlah nagarinya. Kalau itu jorong, ya banyak. Nah, kalau nagari, karena kita pemerintah terendah kita adalah nagari, jadi daerah desa kita masih nagari. Jadi rugi Pak kalau nggak dipecahin. Satu kecamatan, satu nagari itu sangat rugi. Sedangkan uang masuknya bisa jauh lebih banyak. Makanya tambahin 70 lagi masih bisa itu Pak Pasaman Barat. Pasaman juga Pak, biar makin banyak dana desa masuk ke Pasaman Barat dan juga tentunya Sumatera Barat. Tadi 1 miliar itu 1.000 juta. Bayangin kan uangnya berputar di nagari-nagari. Masyarakatnya akan lebih maju, akan lebih sejahtera. Pak Bupati dengan otomatis akan lebih mudah menurunkan angka pengangguran terbuka tadi. Kan pertumbuhan ekonomi gampang rumusnya. Belanja pemerintah, tambah belanja masyarakat, tambah selisih ekspor impor. Itu rumusnya. Artinya apa? Banyak duitnya keluar di masyarakat. Pasti pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran turun, kemiskinan turun. Pak, ini pesan. Itu pertama, yang kedua, ketiga, nagari-nagari ini nagari baru Pak. Tadi boleh sekali ingatkan saya. Ini masih nagari baru, masih bayi. Kalau Pasaman 19 tahun ini ABG, baru lulus SMA nih. Ini lagi agak pengal-pengal nih anak-anak Pak. Mesti diarahkan juga.
Tapi Nagari ini baru lahir, belum nyampe 1 tahun, jadi masih bayi. Tentunya perlu bimbingan, perlu arahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, Bu Reska, seluruh stakeholders yang ada di Pasaman Barat dan juga tentunya kami di Sumatera Barat sebagai provinsi. Jadi dibimbing Nagari-Nagari baru ini kan tiba-tiba ada 71 ya oleh Nagari, dan alhamdulillah aman Pak ya pemilihan oleh Nagari, aman ya alhamdulillah. Ini perlu pastinya Pak bimbingan Pak ke depannya agar Nagari-Nagarinya bisa betul-betul berdaya memanfaatkan dana desanya untuk hal yang produktif, jangan yang konsumtif. Nah, ini ternyata harus ada upaya dari kita Pak untuk mengaturan kebijakan-kebijakan Nagari baru ini. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum menghadiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan daerah dan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang telah ikut berperan serta dalam mewujudkan Sumatera Barat yang lebih mandiri dan sejahtera tanpa harus menghilangkan identitas sebagai masyarakat yang berfalsafah. Tadi Pak Buya disampaikan ada bahasa isyarat, syana bahasa tinggi. Allah. Selamat hari jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-19 tahun 2023. Ada 2 kabupaten saudara kita yang juga berulang tahun hari ini, yaitu Sulawesi Selatan dan Mas Raya. Untuk informasi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridho atas segala daya yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sangatlah indah pantai Sasak, melihat indah tenggelamnya mentari. Mari bersama kita tetap kompak. Pasaman Barat penuh prestasi. Jadi kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.